Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Asriana Wulandari. Saya mahasiswi semester 3 dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Islah. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah filsafat bahasa tentang strukturalisme modern Claude Lévi-Strauss. Nah, strukturalisme adalah metode yang digunakan untuk belajar ilmu-ilmu kemanusiaan yang dengan bertitik tolak pada prinsip-prinsip linguistik yang dirintis oleh Ferdinand de Saussure. Nah, strukturalisme Claude Lévi-Strauss itu sangat berkaitan erat dengan masalah antropologi budaya yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena-fenomena dalam kehidupan. Nah, di sini Claude Lévi-Strauss itu merupakan seorang ahli antropologi berkebangsaan Prancis. Beliau lahir di Brussels, Belgia pada tahun 1908. Nah, nama ayahnya Raymond Lévi-Strauss dan ibunya itu Emma Lévi. Nah, secara sosial histori, Claude Lévi-Strauss itu sejak kecil, Claude Lévi-Strauss itu memiliki keluarga yang berjiwa seni. Karena apa? Karena ayahnya merupakan seorang pelukis yang mana lebih banyak melukis tentang potret-potret. Nah, di sini Claude Lévi-Strauss merupakan dikenal sebagai bapak strukturalisme karena beliaulah yang pertama kali menggunakan pendekatan linguistik struktural dalam kajian atau analisis budaya. Nah, di sini strukturalisme Claude Lévi-Strauss itu dibagi menjadi 3, atau pemikiran strukturalisme Claude Lévi-Strauss dibagi menjadi 3. Yang pertama, strukturalisme bahasa dan budaya. Yang kedua, tentang linguistik struktural, dan yang ketiga yakni mitos. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama, strukturalisme bahasa dan budaya. Nah, bahasa dan budaya merupakan dua unsur yang saling bertaut yang mana tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, menurut para linguistik dan antropologi, bahasa antar bahasa dan kebudayaan itu merupakan dua sistem yang melekat pada manusia. Nah, Claude Lévi-Strauss memandang bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan dalam arti diakronis. Artinya, bahasa itu mendahului kebudayaan, karena melalui bahasalah manusia itu mengerti budaya masyarakatnya. Nah, dalam memandang suatu kebudayaan pada suatu suku bangsa, beliau memilih menggunakan model-model pendekatan linguistik, yakni bahasa yang digunakan suatu masyarakat dianggap sebagai refleksi dari budaya masyarakat adalah bagian dari kebudayaan. Terus bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan. Nah, jadi menurutnya bahasa dan budaya itu merupakan unsur yang saling melekat yang mana dapat dipisahkan, karena melalui bahasa itu manusia itu mengetahui budaya masyarakatnya. Nah, terus yang kedua, linguistik struktural. Lévi-Strauss dalam strukturalisme tidak lepas dari dua tokoh besar, yakni yang pertama Ferdinand de Saussure, terus Troubetskoy, dan yang ketiga Jacobson. Nah, strukturalisme Lévi-Strauss sangat berkaitan erat dengan masalah antropologi budaya yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena-fenomena dalam kehidupan. Nah, di sini kehidupan, yakni struktur dan transformasi. Nah, struktur itu adalah suatu model yang dikembangkan antropologi untuk memahami gejala kebudayaan yang dianalisisnya. Nah, dan tidak ada kaitannya dengan fenomena empiris. Nah, struktur ini tuh dibagi menjadi 2, yakni survei struktur dan tip struktur. Nah, survei struktur itu struktur luar, yakni relasi-relasi yang dapat dibangun berdasarkan ciri-ciri dari luar. Nah, terus yang kedua, tip struktur atau struktur dalam, yakni susunan berdasarkan struktur lahir yang tidak tampak pada empiris dari fenomena.
Nah, terus transformasi itu suatu perubahan pada tataran permukaan. Nah, yang ketiga yakni mitos. Mitos menurut Levi-Strauss itu adalah dongeng. Nah, mitos itu mitos itu tidak bisa diurai sebagai fakta empiris. Maksudnya mitos itu terjadi ketika struktur itu tidak dapat diurai sebagai fakta empiris. Nah, untuk mengurai mitos menjadi fakta empiris itu menggunakan dua cara, yakni struktur bahasa dan struktur budaya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pengaplikasian dalam Al-Quran, yakni saya mengambil dari surat Al-Ma'un, yakni pada ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Misal kita mau ayat 2, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, terus kita ambil budayanya, faktor budayanya, yakni budaya orang Arab ketika terhadap fakir miskin, beliau itu saling berkata kasar. Ketika terhadap yang lemah, mereka selalu membentak. Nah, itu struktur bahasa. Bahasa tadi kan bagi menjadi dua, yakni bahasa dan fakta empiris. Nah, bahasa tadi kita ambil kata fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus saling berkata kasar. Ketika terhadap yang lemah, mereka selalu membentak. Nah, itu struktur bahasa. Bahasa tadi kan bagi menjadi dua, yakni bahasa dan fakta empiris. Nah, bahasa tadi kita ambil kata fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus fakta empirisnya itu budaya. Ini fakta empiris itu bisa dikatakan sebagai faktor budaya, yakni tadi budaya orang Arab ketika terhadap fakir miskin, mereka itu selalu berkata kasar, atau ketika kepada orang miskin, orang lemah, mereka selalu membentak. Nah, terus ketika sebelum Islam datang itu perilaku dari budaya Arab itu yang pertama sebelum Islam datang itu yang pertama, mereka ketika sama anak yatim itu mereka selalu mengasihi anak yatim. Terus ketika mereka itu enggan menerima fakir miskin, terus ketika sama orang miskin itu mereka selalu berkata kasar. Nah, kita lihat struktur tadi kan dibagi menjadi dua, yakni surface structure sama deep structure. Nah, surface structure itu kan dilihat dari luar, oh ternyata budaya Arab itu ketika sama fakir miskin itu mereka perilakunya kasar, misal kita dari luar aja. Nah, terus structure itu kan dari dalamnya, dari dalam ternyata budaya Arab itu ketika sama fakir miskin, ketika sama orang miskin itu mereka berarti lembut. Nah, terus ketika Islam datang atau ketika Nabi Muhammad mengajarkan ajaran kepada manusia, kita teliti apakah mengalami transformasi apa enggak. Nah, ternyata kita teliti, misal ternyata budaya Arab itu ketika Islam datang, budaya Arab itu yang dulunya sering mendidik yatim itu sekarang menjadi menyayangi anak yatim, yang sering enggan menerima fakir miskin sekarang lebih memberikan makan pada fakir miskin, kayak gitu. Apakah mengalami transformasi? Nah, itu kita teliti. Nah, untuk mengurai apakah orang budaya apa itu benar-benar ketika sama fakir miskin itu mereka membentak, nah itu dinamakan dengan mitos karena belum kita urai. Nah, itu dinamakan dengan mitos karena belum kita teliti, belum kita urai sebagai fakta empiris. Nah, untuk untuk mengurai apakah budaya Arab itu benar-benar benar-benar berkata kasar pada fakir miskin, itu tuh menggunakan dua cara, yakni struktur bahasa sama struktur budaya. Nah, struktur bahasa tadi kan dibagi menjadi dua, yakni bahasa dan fakta empiris, yaitu faktor budaya. Terus yang kedua struktur budaya, yakni bagi menjadi dua tadi, struktur sama transformasi. Struktur itu
struktur itu diartikan sebagai perilakunya. Kayak sebelum Islam datang itu dari Arab itu sering berarti misal. Terus yang kedua transformasi. Apakah ketika Islam datang apakah mengalami transformasi, apakah mengalami perubahan apa enggak? Nah itu tuh harus menggunakan bahasa sama struktur budaya untuk mengurai apakah dari Arab itu ketika dengan transformasi itu mereka berkata kasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Nun walakolami wa mayasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.